Gali dulu, bangun dulu dari diri kamu kalau mau terjun ke dunia ini, karena harus mempersiapkan dirinya dulu. Kelihatannya memang di dalam kalkulasinya akan menarik, tapi passion dari diri setiap individu itu penting. Karena kalau dia diiringi dengan passion dari diri sendiri, itu juga akan jadi gagal. Anggur boleh dibilang seperti kita menggandakan uang. Karena bibit yang tadinya 125.000, kita piara dalam 1 bulan, dia langsung jumping menjadi sekitar 300.000. Nama saya Indra Sudarmojo, saya tinggal di Jalan Manggis, nomor 9, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Di sini kita sebut tempat ini sebagai Veranda Grip. Dari sejak SMA memang saya adalah anak petani di lereng Merbabu sana. Dan kemudian ketika masuk ke universitas, saya masuk ke dalam dunia perhotelan. Dan sampai sekarang ini adalah bergerak di dalam bidang kulineri. Kemudian pada saat perjalanannya, saya juga akhirnya menggeluti juga pertanian karena memang core-nya ataupun basic passion-nya itu ada di situ. Alhamdulillah untuk varian anggur itu sudah ada hampir sekitar 35 macam. Ada Transfiguration, Ninel, Ghost V, kemudian Jubilee, Baikonur, dan masih banyak lagi. Sebelum menggeluti anggur, itu ada lobster air tawar, ada pembesaran koi juga, ada pernah piara lele juga, dumbo, kemudian ada bebek, ada ayam, kemudian hidroponik juga, ada juga strawberry. Jadi banyak macam tanaman dan binatang. Tujuannya juga sebenarnya supaya ada, ya dulu ada istilah ketahanan pangan, jadi dari rumah kita bisa menyiapkan protein sendiri, kemudian sayuran sendiri. Jadi kalau kita tinggal atau ambil dari kolam. Saya sering sekali rekan kerja ataupun siapapun bertanya mengenai ini, kenapa kok terjun ke anggur? Ini sebenarnya kalau buat saya sendiri adalah berkah pandemi. Jadi tahun lalu pada waktu pandemi itu dimulai di bulan Februari atau kemudian tepatnya di bulan Maret, kemudian terjadi lockdown. Saya lebih banyak di rumah, dan pada saat di rumah itulah kemudian buka-buka YouTube, kemudian ternyata saya lihat ada lagi rame. Tentu yang rame itu ada di mana, di Jogja. Waktu itu ada di Desa Pelumpungan, di sana sudah ramai dan ternyata sudah lama. Akhirnya saya cari tahu, kemudian ternyata yang saya dapatkan itu bukan yang terdekat, tapi yang agak jauh. Yaitu waktu itu Roban Grip. Jadi saya langsung pesan bibit dan kemudian itu pun nunggu sampai 1 bulan. Kebetulan saya udah dapat panduan dari YouTube. Jadi untuk grounding itu saya udah siapkan lubang-lubangnya. Jadi begitu datang langsung saya tanam. Which is seharusnya tidak boleh langsung ditanam, harus diamkan dulu, disesuaikan dengan iklim di sini. Tapi karena saya tahu bahwa itu tanaman baru, kemudian saya sungkup dengan plastik supaya tidak kena hujan dan juga tidak terkena hama. Alhamdulillah, jadi tanaman yang pertama yang saya tanam di bulan Agustus itu ada bonus bunga. Itu pun terjadi karena juga lihat di YouTube bahwa namanya proses potes pucuk. Jadi saya coba-coba potes pucuk karena sudah ke ujung para-para, kemudian saya potes pucuk. 2 minggu kemudian saya lihat loh kok ada muncul klaster bunga. Akhirnya seluruh ujung itu saya potes. Alhamdulillah di awal pertama di sekitar bulan Januari itu satu pohon itu hampir sekitar 70 dompol, which is itu luar biasa. Buat pemula saya akhirnya langsung tertarik dan kemudian baru nambah terus. Setelah saya amati dan kemudian saya bikin kalkulasi, saya biasa melakukan kalkulasi, ilustrasi kalkulasi. Jadi saya hitung anggur sangat menjanjikan. Bahkan saya sering ngobrol dengan rekan bahwa anggur boleh dibilang seperti kita menggandakan uang. Karena bibit yang tadinya
125.000. Kita piara dalam 1 bulan, dia langsung jumping menjadi sekitar 300.000. Dari 300.000 kemudian kita piara lagi sampai 2 meter lebih atau 3 meter, itu harganya sudah melipat lagi menjadi 600. Dan kemudian itu kalau kita buat tabu lampot, kemudian semurah-murahnya tabu lampot, kemudian sudah ada buahnya 2-3 dompol, itu harganya minimum 2 juta sampai 6 juta. Bahkan rekan saya ada yang jual sampai 4-6 juta. Jadi saya pikir ini potensinya besar. Alhamdulillah saya amati sendiri yang varian Transfiguration itu sekarang ini udah klaster bunga yang kedua. Saya lihat saya hitung-hitung kemarin klaster bunga kedua itu 1 pohon sudah masih berupa klaster bunga, belum masih brokoli istilahnya. Itu sekitar sudah hampir 40 dompol. Dan ini masih terus cabang-cabangnya masih banyak. Jadi mungkinan bisa walaupun ini yang kedua mungkin sekitar 70 dompol juga. Jadi kalau kita hitung sekarang ini di bulan Juni, berarti dulu di Januari, Juli, berarti nanti kurang lebih di bulan Agustus, September itu bisa dibuahkan lagi untuk yang ketiga kali. Jadi praktis di Indonesia menanam anggur itu bahkan lebih bagus, lebih produktif daripada di negara asalnya yang hanya 1 kali setahun. Karena di musim dingin mereka namanya dorman. Dorman itu tidur. Jadi mereka setelah daunnya rontok, kemudian batangnya tidak mati, kemudian itu oleh mereka didiamkan sampai setelah musim dingin, baru kemudian di musim semi baru dipangkas untuk pembuahan lagi. Jadi siklusnya hanya 1 tahun sekali. Sedang di sini dengan apa yang saya lakukan ternyata bisa 3 kali. Sebenarnya nanam anggur itu semudah, bukan untuk menghasilkan itu tidak lebih panjang daripada kita menanam singkong. Singkong itu dalam waktu 6 bulan, 7 bulan dicabut sudah ada hasilnya. Begitu juga dengan anggur, dalam waktu 6 bulan, 7 bulan sudah bisa mendapat hasilnya. Tapi di dalam perjalanan untuk melakukan menanam anggur dengan singkong itu beda. Kalau singkong hanya tancap kemudian ditinggal dia tumbuh sendiri. Tapi kalau anggur ini betul-betul harus butuh perhatian. Dari mulai masa vegetatif, kemudian masa generatif itu pupuknya berbeda. Dan kemudian pada saat awal kita di grounding ataupun kita melakukan pembesaran itu harus betul-betul diperhatikan karena ada banyak yang harus diperhatikan. Dia bisa overdosis, dia bisa akarnya karena terlalu basah bisa mati, kemudian dia bisa juga diserang jamur, bisa diserang insek. Jadi itu ya sebenarnya kendala yang akan dihadapi. Dan sebagian besar pengangguran itu musuhnya adalah jamur di musim hujan seperti ini. Anggur sendiri di Indonesia ataupun terutama di Depok atau di daerah Jawa Barat sini belum ada yang skala kebun. Jadi kalau tadi bicara mengenai harga per kilo anggur itu bervariasi karena ada beberapa tempat yang sudah berbuah kemudian dia jual mungkin di sekitaran 100.000. Tapi untuk harga bibit kita di komunitas anggur Depok itu kita sudah menentukan harga dasar dari varian yang biasa itu sekitar 125.000 sampai kalau antara 200 sampai 200.000 itu tergantung dari variannya karena ada varian yang biasa, kemudian ada varian yang medium, dan kemudian ada satu lagi yang disebut varian ningrat. Nah, varian ningratnya bisa antara 500, 750 atau bahkan 1 juta lebih. Diharapkan karena seperti yang saya katakan tadi ini potensinya lumayan besar dan kemudian masih di anggur sendiri bisa ditanam di lahan sempit ataupun lahan luas. Jadi yang kemudian saya berharap sih kalau ada lahan fasum misalnya, kemudian lahan tidak bertuan ataupun lahan-lahan yang tidur, komunitas nanti bantu untuk dilakukan
pengangguran. Di komunitas kita banyak yang sudah menjadi seller, artinya mereka melakukan pembibitan, kemudian melakukan grafting, kemudian memelihara bibit dan kemudian menjual. Sudah ada beberapa, tapi di komunitas kita di Anggur Depok juga bisa, atau di Veranda Grape ini juga bisa mendapatkan informasi bibit untuk anak-anak muda yang mungkin ada ketertarikan. Gali dulu, bangun dulu dari diri kamu untuk kalau mau terjun ke dunia ini, karena harus mempersiapkan dirinya dulu. Kelihatannya memang menarik untuk kalau di dalam kalkulasinya akan menarik, tapi passion dari diri setiap individu itu penting. Karena kalau dia diiringi dengan passion dari diri sendiri, itu juga akan jadi gagal. Jadi saya pikir disamakan dulu ya tuningnya antara kemauan tanaman anggur ini dengan diri setiap individu, sehingga nanti tidak kecewa di ujungnya. Karena tidak sedikit orang yang ternyata begitu beli tanaman anggur atau bibit anggur, ternyata sampai rumah hangus ataupun tidak jadi stuck, jadi tidak tumbuh. Jadi hal-hal itu harus dipahami, dan kemudian dari anggota sini bisa mereka konsultasi dulu, kemudian ikut di dalam komunitas, dan kemudian memahami dulu, baru kemudian bisa terjun, supaya tidak kecewa di ujungnya nanti. Buat teman-teman yang kemudian ada ketertarikan dengan bertanam anggur, silakan berkunjung ke tempat kami di Veranda Grape di Jalan Manggis nomor 9, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Tidak jauh dari pintu tol, hanya 400 meter pintu tol Sawangan, jadi cukup mudah dicapai. Salam pengangguran.